Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mencari nilai limit ya, nilai limit kiri dan limit kanan ya. Seperti yang telah dilihat di modul, ada teorema yang menyatakan jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan, maka nilai limitnya ada ya. Nah, ini saya pakai contoh soal di modul yang menjadi tugas kalian itu, yang A ya. Nah, sekarang kita mau mencari limit dari fx untuk x yang mendekati 0. Ini bagaimana? Cara pertama tentu kita harus cari dulu limit kanannya ya, yang didekati dari sebelah kanan. Limit kanan ini maksudnya apa sih? Kalau kita punya garis bilangan, artinya titik 0 ini didekati dari sebelah kanan ya, gitu. Ini kan tanpa grafik ya. Kalau kemarin contoh yang diberikan itu yang ada grafiknya ya. Kalau dari grafik kan mudah saja, kita tinggal melihat grafiknya itu terputus, meloncat gitu atau tidak ya. Nah, ini didekati dari sebelah kanan. Di sebelah kanannya 0 ini kan artinya nilai-nilai X yang lebih besar dari 0 ya. Nah, dari 3 fungsi ini ya, apakah min X untuk X yang kurang dari 0, X untuk X yang lebih besar sama dengan 0, atau X yang kurang dari 1 ya. Kemudian 1 plus ini untuk X yang lebih besar dari 0 nih. Nah, soalnya gitu ya. Jadi lebih dari 1 nih, benar. Nah, gimana nih? Nah, artinya kita pilih apakah dia min X, X atau 1 plus X. Karena dia didekati dari sebelah kanan, maka limit X-nya itu mana yang lebih besar ya? Berarti dia X. Pilih yang kedua ini, karena batas X-nya lebih besar, sama dengan 0, kurang dari 1. Tinggal substitusi aja, ternyata masukin nilai 0 ini kan ke nilai X-nya 0. Itulah limit kanannya. Selanjutnya limit kirinya, kalau 0 ini didekati dari sebelah kiri ya. Kalau kita punya garis bilangan ini 0, dia didekati dari sini gitu. Ini sebelah kirinya 0 ini adalah semua nilai X yang kurang dari 0. Berarti kita pilih berapa? Yang min X ya. Substitusi min X-nya itu dengan 0. Ya min 0, 0 tuh ya min 0, 0 ya. Ternyata limit kirinya 0, limit kanannya 0. Berdasarkan teorema yang ada di modul ya. Karena limit kirinya sama dengan limit kanan, ya sama-sama 0 kan, maka limitnya itu ada. Nol ya, X ada, terbukti seperti itu. Simpel saja caranya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke teorema limit dan kekontinuan fungsi ya. Untuk teorema limit ini secara tidak langsung sudah pernah kalian pelajari tentang sifat-sifat limitnya ini. Yang pertama itu limit K untuk X mendekati A sama dengan K gitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri, dan ada beberapa contohnya. Ini yang saya anggap sudah mahir. Dan selanjutnya kita ke kekontinuan fungsi. Di sini ada 3 grafik. Yang grafik pertama ini kita lihat ya dari gambarnya, pada X mendekati C ini limit kirinya
ada ya. Limit kirinya itu yang lingkaran putih ini. Kemudian limit kanannya juga ada, tetapi nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama, sehingga fungsi ini tidak kontinu. Dan selanjutnya pada titik X sama dengan C ini, nilai FC-nya itu terdefinisi, yaitu bisa kita lihat dari titik yang di bold ini ya, ini terisi, itu berarti nilainya ada. Selanjutnya untuk grafik yang kedua ini bisa kita lihat limit kirinya ada ya, ini. Kemudian limit kanannya juga ada dan dia sama ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Itu artinya limitnya eksis atau ada. Tetapi kita bisa lihat juga nilai FC-nya ada. Nilai FC-nya ini yang di bold hitam ini ya. Tapi kalau kita perhatikan nilai limitnya yang bulat putih ini, sedangkan nilai FC-nya yang hitam ini. Berarti nilai limit tidak sama dengan nilai FC-nya. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga ini bisa kita lihat garisnya mulus ya. Ini artinya limit kiri sama dengan limit kanan juga nih. Sehingga limitnya eksis atau ada, dan nilai FC-nya ini ada ya, sehingga bolongnya ini tertutupi dia, sehingga dia mulus. Nah, jadinya secara grafik kita bisa mengetahui suatu fungsi itu kontinu jika mulus ya. Kalau secara definisi suatu fungsi itu dikatakan kontinu di C ya, jika beberapa selang terbuka di sekitar C itu terkandung dalam daerah asal F. Nah, dalam bahasa sederhananya ya, untuk mengecek suatu fungsi itu kontinu atau tidak, kita perhatikan 3 syarat ya. Suatu fungsi f dikatakan kontinu pada C jika yang pertama, syarat pertamanya limitnya itu ada. Yang kedua itu nilai FC-nya itu ada atau terdefinisi. Yang ketiga, nilai limitnya sama dengan nilai FC-nya. Nah, itu secara definisi ya. Nanti kalau dilihat secara grafiknya itu mulus seperti tadi. Nah, untuk contohnya saya jelaskan di video berikut. Oke, jika kita diberikan fungsi f(x) yang sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, dia discontinue ya, karena nilai syarat keduanya itu tidak terdefinisi. Dan selanjutnya untuk membuktikan dia kontinu, saya berikan di contoh berikut. Limitnya itu harus ada. Untuk X mendekati suatu nilai, misalkan sebut aja nilainya C. Yang kedua, nilai FC itu harus ada. Nilai FC itu apa sih? Nilai yang pada titik itu. Nah, titik pada X sama dengan C maksudnya itu. Karena kan kemarin waktu kita membicarakan limit, kita membicarakan nilai yang mendekati nilai C ya, bukan pada titik C-nya itu. Nah, yang ketiga adalah nilai limitnya sama dengan nilai FC-nya. FC. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Jika ada soal, tunjukkan bahwa suatu fungsi ini kontinu. Ya.
Sekarang saya akan memberikan contoh ya. Diberikan fx ya, seperti yang ada pada modul. Fx itu sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Menjadi pertanyaan, apakah fx ini kontinu ya pada x sama dengan oke, jelas. Nah, cara pertama adalah kita jawab kita harus cek ketiga sifat yang ada untuk membuktikan dia kontinu atau tidak ya. Yang pertama, kita harus cek apakah dia punya limitnya ada gitu ya. F2 berarti per x min 2. Ini berupa fungsi berbentuk pecahan ya, berarti untuk menyelesaikannya, untuk mencari limitnya, kita harus menggunakan pemfaktoran. Kita harus limit kiri dan limit kanannya. Kita cari aja ya. Berarti limit kanannya x kuadrat min 4 per x. Nah, faktorkan saja sehingga kita peroleh berapa? Ini x min 2 dan x plus 2 ya, sehingga berarti nilai limitnya itu kita substitusi habis itu. Berarti 2 plus 2 ya, nilainya 4. Limit kanannya juga sama ya, cara mencarinya, karena dia ini limitnya ada. Saya langsung tulis aja ya, caranya sama. Limit kanannya ini min. Oke, sama ya, 4. Nah, berarti limitnya ada. Limitnya ini, karena limit kiri ya sama dengan limit kanan, sama-sama nilainya 4, berarti syarat pertama terpenuhi, yaitu limitnya itu ada. Oke, sekarang kita cari yang syarat yang kedua adalah nilai FC. FC ya. Pada dalam hal ini C-nya sama dengan 2. Apakah x kuadrat nilainya tadi fx-nya adalah x kuadrat min 4 ya. Untuk C sama dengan 2 apakah ada? Kita substitusi ya gitu nilainya. Ternyata tidak terdefinisi, sehingga FC tidak terdefinisi. Kalau sudah tidak terdefinisi, berarti syarat yang kedua itu tidak terpenuhi. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, maka kita tidak perlu lagi mengecek syarat ketiga ini.
berarti dia sudah gagal di syarat kedua. Langsung saja kita simpulkan bahwa fx itu tidak kontinu atau diskontinu. Oke, di sini kita akan membuktikan suatu fungsi itu kontinu atau tidak ya. Ini masih dengan soal yang sama yang tadi, cuman definisinya untuk x yang tidak sama dengan 2, fungsinya sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Untuk x yang sama dengan 2, fungsinya itu sama dengan 4. Nah, untuk membuktikan suatu fungsi itu kontinu atau diskontinu, kita harus cek 3 syarat. Yang pertama, limitnya itu harus ada ya. Cek apakah limitnya itu ada atau eksis. Limit suatu fungsi itu punya limit jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, berarti kita harus cari limit kanannya dulu. Limit kanannya ini karena dia x2 positif itu berarti kan titik yang di sebelah kanannya 2 ya. Oke. Kita cari limitnya dengan menggunakan pemfaktoran. Ini sebenarnya sama dengan yang contoh sebelumnya ya. Limitnya ini ada, yaitu berapa nih? Sama dengan 4 ya. Tinggal disubstitusi balik. Nah, begitu pula untuk limit kanannya ya. Kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Sini sama, kita substitusi kan hasilnya tinggal x plus 2 ya. Kita substitusi nilai 2 hasilnya 4. Ini artinya syarat pertama itu terpenuhi, limitnya itu ada. Sekarang kita cek yang syarat kedua, apakah nilai FC-nya ada. Kalau contoh yang pertama itu kan tidak ada ya nilai FC-nya karena dia tidak terdefinisi untuk x sama dengan 2. Nah, tetapi pada fungsi ini ya, karena sudah didefinisikan seperti ini, untuk x yang sama dengan 2, hasilnya ternyata f2 sama dengan 4. Ada. Yang C kita tinggal cocokkan apakah nilai limit sama dengan nilai FC. Apakah sama gitu ya dengan FC. FC dalam hal ini 2, F2. Nah, setelah kita cek tadi nilai limitnya ini 4 kan. Dan nilai pada titik X sama dengan 2-nya juga 4. Berarti sama. Sehingga syarat A terpenuhi ya, syarat limit ada. Kemudian nilai FC-nya ada atau terdefinisi juga ada. Dan syarat terakhir adalah kita cek apakah nilai limit sama dengan nilai FC. Ternyata di sini sama, sama-sama 4. Berarti kita simpulkan fungsi ini adalah kontinu. Nah, itu tadi cara mencari suatu fungsi, cara membuktikan suatu fungsi itu kontinu atau diskontinu ya. Ingat tadi kita harus memperhatikan 3 syarat tadi ya. Yang pertama, limitnya harus ada. Limitnya ada itu artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian nilai FC-nya ada. Dan selanjutnya nilai limitnya itu harus sama dengan nilai FC-nya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh wapri atau diskusikan di siakat ya. Selanjutnya silakan kerjakan soal ini yang stop ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.